Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Andika Maulana dengan NIM 1062359. Program Studi Hukum Tata Negara kelas 3A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan Bapak dosen pengampu Bapak Aiman SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 2 yang berjudul delik atau tindak pidana. Delik secara sederhana didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini menekankan dua unsur penting. Yang pertama, adanya perbuatan yang melawan hukum, dan yang kedua adanya ancaman pidana. Perbuatan melawan hukum sendiri tersebut harus didefinisikan secara jelas dengan peraturan perundang-undangan. Mencerminkan prinsip nullum siremen, nullum fiona sine lege, atau tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Istilah delik atau delict dalam bahasa Belanda yang dikenal sebagai strafbaar feit memiliki terjemahan yang beragam dalam bahasa Indonesia, menghasilkan perbedaan pemahaman di antara para sarjana hukum. Untuk mempelajari, terdapat 5 kelompok istilah hukum pidana. Yang pertama itu peristiwa pidana, yang kedua perbuatan pidana, yang ketiga perbuatan yang telah dihukum, yang keempat tindak pidana, yang kelima delik. Delik dalam konteks hukum pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar undang-undang dan dapat dikenakan hukum. Istilah delik sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum, yang secara harfiah berarti kesalahan atau pelanggaran. Dalam sistem hukum pidana, delik didefinisikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama, unsur objektif, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Yang kedua itu unsur subjektif, yaitu niat pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga unsur hukum, yaitu aturan hukum yang mengatur tentang delik tersebut. Jika suatu perbuatan memenuhi semua unsur delik, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, artinya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Yang kedua, ada jenis-jenis delik atau tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana, delik atau tindak pidana diklarifikasikan berdasarkan berbagai kriteria untuk memahami karakteristik dan konsekuensi hukumnya. Berikut beberapa jenis tindak pidana yang umum dijumpai. Yang pertama itu berdasarkan unsur kejahatan. Delik atau dolus secara sengaja. Delik dolus merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan niat dan kesadaran penuh untuk melakukan hal tersebut. Contohnya, dengan niat dan kesadaran penuh untuk melanggar hukum, seperti pasal 338 KUHP dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain. Yang kedua itu pasal 354 KUHP dengan sengaja melukai berat orang lain. Yang ketiga pasal 187 KUHP dengan sengaja menimbulkan kebakaran. Yang kedua ada delik culfah atau kelalaian. Delik culfah adalah perbuatan yang dilakukan dengan kelalaian, ketidakhati-hatian atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau pelanggaran. Contohnya seperti yang di pasal 359 KUHP dapat dipidana orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kelalaian. Yang kedua, pasal 360 KUHP karena kelpanya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat. Yang ketiga, pasal 188 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir. Yang kedua itu ada berdasarkan cara pelaksanaannya. Yang pertama ada delik komisionis atau berbuat.
Delik komisionis adalah delik yang terjadi karena seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Contohnya pasal 362 KUHP pencurian, pasal 372 KUHP penggelapan, dan lain sebagainya. Terus ada juga delik omisionis atau tidak berbuat. Delik omisionis atau delik yang terjadi karena seseorang lalai atau tidak melakukan suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan pelanggaran hukum. Contohnya pasal 164 KUHP mengetahui ada permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Baik, sekian mungkin materi yang saya sampaikan tentang delik atau tindak pidana. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.